Oke, kita akan membahas bagian belakangnya dari Ferrari Purosangue yang di part kedua ini. Dan ini adalah desain bagian belakangnya. Ya, ini adalah bagian belakang dari Ferrari Purosangue, desainnya yang kembali lagi mereka meniru atau menggunakan desain yang sudah ada, yaitu dari Ferrari. Contohnya adalah Ferrari 296 GTB yang yang baru belakangan ini juga keluar, dan belakangnya juga cukup belakangnya lebih ke arah simpel ya desainnya, bukan tidak terlalu yang aneh-aneh dan tidak terlalu yang ribet. Dan desain belakangnya juga cukup unik karena dia mempunyai beberapa elemen aerodinamika yang bisa gue bilang di sini cukup unik. Nah, ini adalah bagian belakangnya dari Ferrari Purosangue yang dimana dia meniru menggunakan desain juga sama dengan 296 Ferrari 296 GTB, yang dimana itu adalah Ferrari kecil ya, lebih dalam tanda kutip itu adalah sebuah mobil Ferrari. Dan ini adalah desain belakangnya. Di sini dia terdapat lampu di sini, lampu rem. Di sini dia terdapat lubang-lubangan seperti outlet buangan dari suatu tempat. Nah, di bawahnya di sini baru dia terdapat knalpot. Di atasnya di sini juga dia terdapat spoiler yang cukup unik, nanti akan gue bahas di sini. Dan di diffusernya di bagian bawahnya dia terdapat diffuser yang cukup besar sebenarnya. Oke, kita akan langsung masuk pembahasannya. Jadi di bagian belakang sini dia terdapat beberapa elemen aerodinamika yang cukup unik. Gue akan langsung masuk saja ke detail ya. Jadi mulai dari atas di sini, gue akan bahas dari atasnya dulu. Di atas sini dia terdapat spoiler di sini. Di sini dia terdapat spoiler yang dimana Ferrari bilang mereka tidak akan menggunakan yang namanya wiper belakang. Ya, kalian bisa lihat di sini tidak adanya wiper. Jadi desain bagian belakang dia lebih clean dan lebih aerodinamis. Lalu bagaimana ketika di sana terdapat air gitu kan? Pertanyaannya adalah seperti itu. Bagaimana di sana terdapat air? Ferrari adalah brand yang mengutamakan motorsport yang identik dan terkenal juga dengan korelasinya dengan aerodinamika. Ferrari tidak menginginkan bagian belakangnya mereka menjadi lebih jelek karena adanya spoiler. Dan rata-rata mobil desain SUV coupe ini, walaupun Ferrari tidak membilang ini adalah sebuah SUV, tapi adalah 4-door 4-seater, namun atap belakangnya mereka lebih landai. Lalu mereka menggunakan namanya adalah floating spoiler yang bentuknya seperti ini. Nah, jadi di bagian belakang di sini, di spoiler di sini, dia tidak menyatu dengan atap di sini. Ya, jadi di bagian spoiler ini dia tidak menyatu dengan atapnya sini. Dia tidak menyatu. Lalu di bagian di bawah spoiler ini dia terdapat celah kecil yang untuk mengalirkan udara dari depan, dari atas mobil secara langsung ke bagian atap kaca. Jadi dia kalau spoiler tersebut dia misalnya menyatu dengan atap, tidak ada bolongan dalam hal ini. Misalnya adalah dia seperti ini. Dia akan langsung masuk ke terbuang ke atas mobil, hampir tidak melewati kaca. Namun kalau spoiler tersebut dia berlubang, maka bentuk aliran udaranya seperti ini kurang lebih. Dia akan turun tetap ke bagian bawah mobil dan dia akan masuk ke bagian bawah spoiler sini. Jadi airflow-nya dia lebih masuk ke bagian bawah spoiler, dan kaca ini akan menerima secara full udara dari atas mobil. Jadi dia akan menerima airflow tersebut dari atas mobil secara penuh ketika udara tersebut ketika mobil tersebut terpacu. Kecuali kalau spoiler tersebut tidak memiliki celah, maka di kecepatan tertentu, di kecepatan rendah, kaca tersebut tidak akan menerima udara di sini.
sehingga di bagian kaca di sini walaupun dia terkena air hujan misalnya dan dia tidak mempunyai spoiler, maka dengan spoiler maksudnya tidak mempunyai wiper, spoiler tersebut dapat memberikan daya airflow tersebut melaju ke bagian bawah mobil di sini, di kaca di sini. Dan di kaca yang disebut dia mempunyai di sini ya, mungkin kalian bisa lihat di sini tuh ada lekukan kaca yang tidak rata antara ini dengan ini. Jadi di bagian sini dengan yang bagian sini dia sebenarnya tidak rata. Dia ada konturnya yang di sini lebih tinggi di sini dibandingkan di sini, sehingga airflow tersebut dapat terfokuskan melalui kaca di bagian di sininya. Airflow udara dia akan langsung mengalir ke bagian kaca di sebelah sini, dan dibilang oleh Ferrari di sana adalah untuk menghilangkan fungsi dari wiper. Yang di spoiler di sini juga sebenarnya di bagian bawah spoiler tersebut dia ada seperti sirip-sirip kecil di area sini. Dia seperti wing LED di sini untuk memberikan airflow tersebut dapat mengalir secara penuh dan terfokuskan ke bagian arah di sini, seperti itu. Jadi airflow tersebut dapat mengalir secara penuh di bagian atap kaca belakang di sini, seperti itu. Nah di bagian belakangnya juga dia terdapat, nah di sini ya. Jadi dia ada lubang di sini untuk mengalirkan udara dari atas mobil ke bagian kaca di sini. Dibanding kalau kaca spoiler tersebut dia tidak bolong, tidak ada celah, maka airflow dari udara di sini ya akan terbang ke atas mobil sini. Kalau dibilang ada yang masuk ke kaca walaupun dia tidak ada celah, ada tetapnya. Karena airflow udara tersebut lebih dinamis dan lebih fluid dibandingkan dengan cairan. Tetapi seberapa besar kekuatannya, nah itu adalah pertanyaan selanjutnya. Namun kalau dia menggunakan spoiler seperti ini, nah di sini ya, kalian bisa lihat di sini tuh ada winglet kecil di sini. Dan di sini itu untuk seperti tadi gue bilang, untuk memfokuskan udara tersebut dapat masuk ke bagian kaca di sini yang konturnya tadi yang lebih rendah di sini. Jadi winglet tersebut dapat memberikan angin secara penuh ke bagian kaca di sini, yang di tengah sini, bukan yang di sini. Seperti itu. Itu dari segi spoilernya. Dan di bagian belakangnya di sini adalah desain yang sangat menarik dari Ferrari Purosangue. Dia bentuk bukan pintunya, dia menyamping seperti ini, yang namanya adalah suicide door. Ini sama seperti yang digunakan oleh Mazda RX-8 yang sangat terkenal itu, dan Mazda MX-30. Jadi pintu seperti ini sebenarnya dipopulerkan oleh Mazda dan diadopsi oleh Ferrari Purosangue ini, seperti itu. Nah ini adalah bagian mesinnya dari Ferrari Purosangue, yang dia kap mesinnya juga unik, dibuka ke arah depan sini ya. Jadi untuk memberikan space atau daya jangkauan yang lebih kalau orang berdiri di sini misalnya ya, dia lebih menjangkau ke mesin di sini, karena mesinnya Ferrari Purosangue ini dia ditempatkan di front mid engine. Jadi mesinnya berada di depan, tapi tidak berada di sedikit mundur ke arah belakang, karena dia berada di bagian belakang as roda di sini. Jadi dia tempatnya tidak di bagian persis di atas as roda, seperti itu. Nah ini kita balik lagi ke bagian desain belakangnya. Nah ini bagian belakangnya, kita akan langsung masuk saja ke penjelasan di sini kali ya. Nah ini contohnya yang tadi gue bilang, ini airflow udara tersebut bisa mengalir di atas mobil dan langsung masuk ke atas kaca di sini, seperti itu. Dan di bagian sini dia ada seperti udara keluaran di sini, yang dimana itu adalah udara keluaran atau outlet dari lingkar roda di sini. Jadi udara yang dari lingkar roda di sini dia bisa keluar dari celah di sini, yang di bagian bawah lampu belakang di sini, seperti itu. Nah di bagian bawahnya juga di sini dia terdapat diffuser ya. Dia massive diffuser, bentuknya sangat besar dari bagian bawah sini.
dan dia untuk mengangkat angin juga di bagian bawah sini. Nah, untuk generating downforce yang cukup besar di sini. Seperti itu. Nah, untuk bagian belakangnya di sini juga dia terdapat sedikit ductile ya di sini. Ductile di sini untuk mengangkat angin sedikit lah bagian belakang di sini, untuk memberikan efek downforce sedikit di bagian belakang di situ. Seperti itu. Dan ya, kita akan masuk ke bagian detail di bagian depannya. Jadi di sini dia terdapat lubangan di sini untuk mengeluarkan angin yang tadinya berada di bagian kap mesin di sini, untuk dibuang mengalir ke bagian samping di sini. Seperti itu. Nah, di sini dia juga terdapat lubang-lubangan di sini untuk mengalirkan angin masuk ke dalam mesin di sini. Seperti itu. Nah, di bagian bawahnya di sini dia juga terdapat seperti lubang ya. Kalian bisa lihat di sini ada aliran udara yang keluar di sini. Di sana dia terdapat lubang untuk membocorkan atau mengeluarkan airflow dari lingkar roda di sini, dibuang melalui lubang di sini. Seperti itu. Ya, seperti itu saja mungkin dari bagian sampingnya, dari bagian belakang juga. Sebenarnya cukup sederhana dan unik, tapi terutama di bagian spoiler atas ini. Seperti itu. So, ya, itu dia dari bagian part 2 ini. Bagi kalian yang penasaran dengan bagian part pertamanya, bisa kalian cek videonya di video sebelum ini. Di sana gue sudah bahas part pertama, yaitu untuk bagian depan dan sampingnya dari Ferrari perusahaan ini. So, thank you guys sudah menonton, dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel gue, and see you in next video.